Halo, kembali bertemu dengan saya, Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Malam-malam ya, setengah jam aja ya, kita ketemu ya. Nih, Banyak tadi Bu. lumayan. Dikit sih, tapi lumayan lah. Aku sebenarnya mau bahas itu gitu sama si Maudi. Halo, terima kasih buat kehadirannya teman-teman. Ibu Trihendro, Ibu Erik, siapa nih, Iwan, kopi hitam. Teman-teman, yuk absensi dari mana aja. Saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita, ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Bagaimana dengan kalian? Dari mana yuk? Pak Haryati, Pak Asari, terima kasih ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Ibu W, Ibu Sri, thank you ya, sudah hadir. Putra Tunggal, thank you sudah hadir. Ibu Sri, thank you sudah hadir. Bu Sri, Bu Aniati, thank you sudah hadir. Bu Sri, Ibu User, Pak Otong, terima kasih sudah hadir. Triwiji Rahayu, Bu Sri, Mama Nopi, Ibu Nina, Ibu Yanuar, Abdul Basit. Dari mana nih Pak Abdul Basit? Kemudian Bu Nur Salamah, Ibu Suti Afira, Ita Shop. Oke, saya mau cerita, kalau kalian misal punya pekerjaan yang sangat menumpuk, banyak kerja sampai malam, dan bagaimana cara meningkatkan agar kalian tetap fit. Gimana caranya? Pilih banyak makan nasi goreng, tidak makan, atau tinggi protein. Tidak makan tuh artinya menunggu perut lapar atau nunggu makan protein. Kira-kira apa? Biar tubuh tetap fit. Jadi kerja malam tapi tetap fit. Kalian tetap vitalitas, stamina tetap oke. Yang mana? Yang tetap tinggi protein. Ya. Oke. Pinter dia. Semakin lama semakin pinter. Ayo, di sini aja bisa jawab gak? Ibu Sylvia. Jadi kalau kalian pekerja berat, jam kerjanya itu luas. Tidak cukup 8 jam, tapi bisa 12 jam. Ini misalnya kayak dokter-dokter yang lagi ngoperasi. Kalau operasi itu bisa berlama loh, nggak bisa ditentukan, apalagi operasi saraf ya. Atau kalian yang kerja apa saja lah, sampai kerja tengah malam ya, karena pekerjaan sangat menumpuk atau sedang overload. Misal, nah, untuk tetap stamina bagus, padahal kerja dari hari Senin sampai Sabtu. Libur hanya sekali. Padahal hidup sehat katanya dokter harus olahraga, nggak sempet olahraga. Jadi apa yang harus dilakukan? Satu, kalian harus ikhlas dulu. Ikhlas dengan memang situasi seperti itu. Semakin negara kita maju, maka orang yang bekerja akan semakin banyak. Tapi semakin negara itu tidak maju, maka yang pengangguran semakin banyak. Berarti harus ikhlas kan? Yang kedua, gaya hidup sehat orang pekerja sibuk. Apa yang harus dilakukan? Satu, perbanyaklah jangan makan karbohidrat terlalu banyak. Ketika kalian dalam keadaan yang sangat capek, itu sebetulnya peradangan sudah mulai timbul nih, tubuh mulai anget gitu kan, mulai anget, mulai meriang. Nah itu kan sistem peradangan kita. Jangan bebani lagi dengan makan yang akan menimbulkan peradangan. Seseorang yang makan karbohidrat terlalu tinggi, dia akan menstimulasi dengan indeks glikemik tinggi ya, dia akan menstimulasi keluarnya sel-sel imun proinflamasi lebih cepat. Itu riset yang mengatakan. Jadi sel-sel tubuh kita tuh ada dua jenis, sel-sel imun kita tuh ada jenis, yang proinflamasi dan yang antiinflamasi. Yang bikin kita demam itu yang proinflamasi. Dan ketika kita capek, kita minumnya teh pucuk, apalagi teh kotak, makannya nasi goreng. Sudah deh, itu pelan tapi lambat. Pelan tapi lambat. Dua-duanya pelan ya. Pelan tapi pasti. Kalian sedang Aku jadi bingung sebenarnya. kalian sedang menginvestasi tubuh kalian untuk rusak. Sudah bekerjanya non-stop, tapi ketika begitu kalian makan, pilihnya adalah nasi goreng, kemudian minumannya minuman instan. Jadi apa yang harus kalian pilih? Satu, kalian lapar atau tidak harus makan. Dan yang diutamakan adalah yang protein tinggi beserta sayuran dan buah. Protein tinggi itu sangat penting untuk meregenerasi sel kita. Sayuran dan buah akan membackup kekurangan protein. Teman-teman pasti tahu ya, kalau sisa protein, metabolit protein itu membebani ginjal.
ya kan? Dan orang yang kerja keras kadang-kadang lupa untuk minum kan, iya kan? Makanya yang paling penting kalian ketika kerja keras harus nyanding minuman, ditakar sendiri pakai botol 2 literan, dibawa kemana-mana. Lupa makan nggak masalah, tapi lupa minum tidak boleh. Itu satu. Contoh. Yes. Kemudian kedua, makan jangan tinggi karbohidrat. Apalagi kalian memang maksa untuk makan, sudah capek banget biasanya kalian malas makan. Makan apa dong? Pesen jus nih, sayur buah tanpa susu, tanpa pemanis, murni. Jus sayur buah murni. Jadi manisnya dari apa? Manis buah itu murni, jus sayur buah. Kemudian yang kedua, pilih protein. Jadi kalau protein apa dong, Bu? Ya pilih aja ayam geprek tapi sambelnya nggak pedes. Nggak ada. Apa ya? Apa ya? Pikir. Kalau telur, kalian pasti pilih yang gorengan ya. Padahal gorengan itu buruk. Telur rebus dimakan begitu saja nggak nyaman ya. Iya. Ya lebih baik gitulah, ayam geprek pedes-pedes sedikit, setelah itu minum susu karena untuk menghilangkan pedesnya. Kalau pakai nasi jangan terlalu banyak, secukupnya, tapi lebih banyak mengambil bahasa kalian lauk ya. Tapi saya nggak suka pakai lauk karena kalau lauk bisa diganti dengan bala-bala, bakwan. Itu karbo juga kan. Saya pengennya ambil protein yang tinggi, walaupun kalian beli di di warung kaki lima atau di kaki lima atau di warung Padang. Tuh kan, sukanya ke warung Padang kan? Atau ke warung Padang, maka pilihlah protein yang tinggi. Jadi kalau pesan protein itu banyak, ada telurnya, ada ayamnya, minta sedikit aja nasinya, tapi kalian kenyang dengan telur dan ayam. Dan sebetulnya paling simpel, paling murah meriah, setiap hari ngerebus telur di bawah bekal. Itu rumit nggak? Ya kalau nggak dipaksain kayaknya rumit dan nggak enak. Tapi kalau ketika kalian sudah terbiasa, nanti pilihan makanan kalian jadi tidak cenderung kalau nggak nasi goreng, mie goreng itu tidak menjadi pilihan. Pilihannya adalah makanan dengan protein tinggi. Ada ayam bakar, nggak apa-apa, ayam bakar, ayam goreng, tapi nasinya dikit aja dan lebih banyak ke jus sayuran dan buah karena kalian males ngunyah. Bisa Mbak? Sehat deh itu. Terus belilah vitamin. Vitamin itu penting banget ketika kalian sedang sangat capek. Vitaminnya apa dok? Vitamin yang isinya antioksidan guys, A, C, E, zinc, selenium. Tetapi juga bisa ditambah vitamin yang meningkatkan energi, B kompleks. Jadi kalian pilih A, C, E, zinc, selenium dan vitamin B kompleks. Paling mudah selalu bawa madu. Oleh karena itu di kantor kita selalu memberikan madu untuk anak-anak. Tapi masanya mereka minum atau enggak itu yang saya nggak tahu guys. Jadi minum nggak? Kalau sakit Harus diminum terus ya. Minum dong. Saya itu menyediakan madu dan susu segar untuk anak-anak, tapi low fat ya. Susu segar untuk anak-anak supaya apa? Karena itu nutrisi yang gampang dicerna. Jadi nutrisi yang full gizi, makanan yang full nutrisi itu adalah madu, telur, dan susu. Jadi kalau kalian capek jangan nyediain minuman instan kayak Coca-Cola. Ini aku nggak ngomong merek ya, astagfirullahaladzim. Pokoknya soft drink itu kalian nyediain nggak bisa. Kalian nyediain justru makanan minuman yang segar. Kalaupun mau menyediakan kopi, pilihlah kopi bubuk. Sediakan mesin di kantor kopi bubuk, bukan kopi yang instan. Jadi jangan makan instan lagi ya, dok. Membuat kalian cepat energinya habis, bocor. Energi kalian jadi bocor. Gitu guys. Kira-kira ada yang mau ditanyakan di sini? Bagaimana mengefektifkan? Karena hidup sekarang tuh nggak bisa santai memang. Nggak bisa santai, kecuali kita sudah dapat warisan 7 turunan ya. Nggak ngapa-ngapain, ongkang-ongkang, udah duit ngalir sendiri. Tapi kalau kita nggak bisa santai, maka itulah tipsnya. Apa Mbak Gatris jadi tipnya? Tip hidup sehat dengan bekerja berat. banyaknya makan protein. Betul. Jadi kalau jajan, pilih lauk proteinnya yang tinggi. Ya, terus sayur dan buahnya jangan lupa. Makanannya yang sehat, jangan yang instan. Betul. Rajin-rajin olahraga. Nah, olahraga gimana dok? Kalian berangkat ke kantor jalan kaki, mau tak mau. Pulang ke kantor kalian paksakan. Saya tuh pernah capek banget. Apa yang saya lakukan? Saya berusaha bergerak. Ketika kita bergerak, jantung kita bergerak. Capek itu kan jantungnya melemah. Tetapi membuat kita semakin capek.
coba jantungnya digerakkan, nggak usah berlari, jalan aja, tapi jalan, digerakkan pelan-pelan jantung kita, dan dia akan menyuplai oksigen kita dengan sangat baik ketika kita melakukan jalan. Jadi ke kantor jalan kaki, pulangnya jalan kaki, dan sambil tarik nafas panjang, hembuskan, ambil nafas tarik panjang, hembuskan. Ketika tarik nafas panjang, tahan dulu teman-teman. Ketika tahan, maka oksigen yang kita serap akan tersebar, didistribusikan ke dalam sel-sel tubuh kita, dan CO2-nya sudah terkumpul, kita hembuskan keras-keras. Gitu guys. Ngerti ya? Oke, gitu ya teman-teman. Semoga kalian siapapun yang sedang bekerja keras bisa tetap menjaga kesehatan, dan kalau ada waktu lakukan jalan pagi setiap pagi. Kalau nggak ada waktu sekalian sama jalan. Oh ya teman-teman, ini mulai dihukum. Kalian penting kapanpun. Kalian penting kapanpun lakukan afirmasi atau lakukan olah nafas atau meditasi. Caranya gimana? Bisa kok ketika kalian mengerjakan pekerjaan monoton, kalian sambil meditasi, jalan kaki ke kantor, sambil jalan kalian atur nafas, atau sambil zikir juga boleh, dan itu membuat kalian jauh lebih tenang, semuanya menjadi lebih baik. Ketika kalian melakukan pekerjaan yang monoton, misalnya apa ya? Misalnya pekerjaan yang monoton, yang tidak perlu berpikir, kalian bisa melakukan sambil meditasi. Pernah nggak nyopir yang nggak perlu berpikir karena lewat jalan tol? Nah, di saat seperti itu, lakukanlah meditasi sambil kalian bisa sambil dengan berzikir. Itu penting banget guys. Kalian harus sempatkan ada waktu untuk nggak ngapa-ngapain, hanya zikir, melakukan pekerjaan yang reguler, nggak perlu ngapa-ngapain, itu sudah sambil berzikir. Itu enak banget. Dok, bisa nggak sih saya meditasi sambil mendengarkan musik bagus? Itu buat kita tenang. Tapi bisa nggak sambil mendengarkan bacaan Al-Quran bagus? Apapun yang buat hati kalian tenang, itu sebetulnya sedang menurunkan gelombang otak kalian dari gelombang beta, gelombang alfa yang sedang aktif, gelombang beta yang sangat aktif, ke gelombang gamma, ke gelombang delta. Itu menjadi gelombangnya lebih tenang. Nah, di saat seperti itu kamu seperti refresh tubuh kalian yang biasanya aktif, itu refresh ke turun. Ini penting banget ya untuk teman-teman terutama yang suka mikir. Ini sudah makanya kalau kalian lihat teman-teman kalian yang pinter-pinter itu kan hampir gak pernah tersenyum kan? Iya gak? Karena otaknya itu diciptakan Tuhan untuk berpikir memang, bukan salah dia. Cuma dari kita mengingatkan refresh yuk, refreshnya apa? Kayak tadi ketika melakukan pekerjaan yang monoton, lakukan dengan zikir, lakukan olah nafas, dan gak usah mikir sesekali. Coba ya, jangan mikir ya. Gak bisa. Susah ya? Tetap mikir ya. Tetap jalan pagi aja, gak usah mikir apa-apa, mendengarkan sesuatu yang mengalihkan pikiran kita. Mendengarkan pengajian, mendengarkan musik yang menenangkan, mendengarkan apa saja, bacaan Al-Quran atau apa saja. Gitu ya guys, bisa ya? Oke. Terima kasih ya buat teman-teman buat kehadirannya malam ini udah nemenin saya. Masya Allah, aku nggak nyangka loh kalian bisa hadir. Aku tadi tak sempetin udah 9:30, tapi ternyata teman-teman yang hadir nemenin saya lumayan. Ibu Yusri Falsaharul, Assalamualaikum dok, vitamin apa yang cocok untuk penderita autoimun? Ibu Juniati Singgih, untuk penderita autoimun itu kan tentunya banyak banget peradangan. Maka kalau sudah ada peradangan, maka akan terjadi proses oksidasi. Maka vitamin apa yang paling penting adalah vitamin antioksidan. Itu dulu yang diberikan, antioksidan. Vitamin-vitamin lain yang dibutuhkan sesuai kondisi klinisnya. Apakah hatinya lemah, apakah ginjalnya lemah, dan lain-lain, itu baru vitamin yang diberikan. Tapi vitamin itu nomor 2 ya teman-teman. Lebih utama adalah obat-obat alami dan gaya hidup sehat. Itulah yang terjadi dengan teman-teman kita yang ada di grup radang usus. Teman-teman di grup radang usus hampir semuanya terkena autoimun. Itu yang seperti yang saya tulis Bu Junaiti 11-12. Itu udah saya tulis dan udah saya share ke grup ya. Autoimun 11-12 dengan radang usus, dan vitamin penting, tetapi itu nomor 2. Tidak bisa kalian mengandalkan vitamin tanpa memperbaiki pola makan. Hari ini sebenarnya bagus banget tuh dengar informasi dari Bu Fatmawati. Beliau bilang begini, dok, saya sudah nggak minum vitamin karena sekarang saya sudah sehat. Tepat. Saya sudah berenergi. Tepat. Itu baru 1 bulan loh. Dan sudah berenergi, sudah sehat,
Dan saya sudah banyak makan lalapan. Setiap saya itu lapar. Nafsu makan saya sekarang naik, berat badan saya udah naik. Tetapi jangan jadi salah kaprah, tetepan harus sesuai SOP makanan sehat. Jadi keren banget tuh buat Mawati. Dan benar tindakannya, saya sudah nggak minum vitamin, saya sudah minum lalapan, saya sudah sehat, saya sudah nafsu makannya tinggi, tidak ada keluhan lain, saya udah nggak lemes. Keren. Itulah teman-teman. Jadi kita harus bijak ya. Kapan harus minum vitamin, apalagi minum obat, itu harus dipikirkan banget. Cuma nih ya guys, gaya hidup sehat itu tidak bisa pakai persyaratan atau bosan, itu harus seumur hidup. Vitamin ada periodnya, apalagi minum obat. Tapi kalau gaya hidup sehat, minum herbal kan nggak harus dengan dosis terapeutik. Harian aja, kayak kalian minum kunyit asam, beras kencur sehari-hari nggak masalah untuk gaya hidup kalian. Minum teh seduh, teh hijau seduh, itu seperti kalian minum herbal. Apalagi di teh hijaunya kalian ditambahin dengan serai, ditambahin dengan jahe dan sepertinya. Nah, itu sangat bagus, gitu ya. Maaf dokter, untuk ramuan tradisional untuk radang amandel apa ya? Radang amandel ramuan tradisional. Semua yang sifatnya pahit bagus untuk peradangan. Jadi rebus sesuatu yang rasanya pahit, itu insya Allah bagus. Atau obat lain apa? Radang amandel ya, sesuatu yang pahit dan kumur-kumur garam. Kumur-kumur garam, apalagi garam magnesium punya kita, keren banget. Dilarutkan, dikumur-kumur, kemudian ditelan. Kemudian tadi apa yang rasanya pahit? Tahu kan daun-daun yang pahit? Sambiloto, kecipluan, sirih merah, apalagi brotowali, insulin, itu semua pahit-pahit akan sangat bersifat sebagai anti radang. Ibu Tika, terima kasih untuk kehadirannya. Ibu Sylvia Putri, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kalau saya jangan kerja, shift paling minum air putih. Dari teman satu shift yang negatif. Bagus. Memang harus air putih itu wajib, tidak boleh tuh. Okay. Nyanding air itu wajib. Itu penting banget. Dan kalian boleh tambahkan Oralit saset. Oralit saset sebagai menyuplai elektrolit kalian. Itu penting banget ya guys. Jadi kalau kalian nggak sempat makan, minum wajib hukumnya. Atau sekalian aja kalian puasa. Nah, puasa itu juga keren. Kenapa bagus? Karena ketika kita puasa itu ada metode tubuh kita melakukan recycle sel-sel rusak menjadi sel-sel bagus, menjadi lebih efektif. Kalau puasa, sekalian puasa, itu akan menjadi lebih baik. Oke ya. Tapi ketika buka juga harus dengan cara yang benar ya. Oke. Assalamualaikum dok, obat batuk bunyi-bunyi di tenggorokan. Obat batuk bunyi-bunyi di tenggorokan, kunyah kencur, rebus daun saka. Assalamualaikum ibu dokter, untuk radang amandel tadi sudah. Assalamualaikum. Apalagi nih? Terima kasih bu dokter, semoga sehat sama-sama. Assalamualaikum, izin bertanya bu dokter, untuk radang amandel tadi sudah ya, kumur-kumur garam sama ngerebus yang pahit-pahit. Atau kalau mau gunakan propolis juga bagus tuh, propolis diteteskan kemudian dikumur-kumur. Kalian juga bisa menggunakan jus jahe lemon kita. Propolis kita juga ada, ukurannya nanopartikel, jadi penyerapannya 100 kali lebih hebat dibandingkan propolis yang biasa. Kemudian kalian juga bisa menggunakan ini juga bisa untuk kumur-kumur tapi kemudian ditelan. Tapi kalau garam dikumur-kumur jangan ditelan, terlalu asin, tidak baik untuk tubuh kita dan tidak baik untuk lambung kita. Oke. Kita jawab ya, ini pertanyaan teman banyak banget yang masuk. Ibu Aniati, terima kasih sudah bergabung. Ibu User, Ibu Nina, Ibu Triwici, Ibu Sumiaton, Ibu User, Ibu Ita, Ibu Ismiati, Ibu Haryati Paidin, Ibu Fitat, Ibu Batras, Ibu Titin, Ibu Irsya, SS Abdul Basit. Terima kasih Pak pengacara Kalimantan. Terima kasih ya Ibu User. Oke, terima kasih ya. Teman-teman jangan lupa like, follow, share, komen, tap. Semoga live ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Abi Putra, Putra Matahari, Renovita, Budiarek, Ibu Ili, Ibu Yusuf, Wong Ireng, Winta, Asia Syahati, Siti Hafsoh, Lili Arin, Yuni Chandra, Tin, Sofia Azahra, Elikia,
pengacara Kalimantan Ibu Tin Muhammad Zani Abdul Basit. Bu dokter, apa asma bisa sembuh? Terkendali Pak, terkendali, paling enggak dulu pernah asma tapi tuanya enggak, itu bisa. Apakah bisa kambuh lagi? Bisa ya, bisa tidak, tergantung imun kita. Selamat malam dokter, saya mau tanya apa faktor yang menyebabkan kondisi tubuh mati rasa? Mati rasa berarti sarafnya tidak sensitif. Apa yang menyebabkan saraf menjadi tidak sensitif? Salah satunya penderita diabetes, yang kedua gangguan tulang belakang, ketiga gangguan saraf pusat. Kira-kira yang mana? Itu yang menyebabkan mati rasa. Obat herbal amandel untuk orang dewasa apa dok? Obat herbal amandel untuk orang dewasa tadi sudah saya sebutkan. Silahkan gunakan pakai pahitan tanpa kunyit temulawak boleh. Kalau bikin ramuan itu jangan tunggal ya guys. Ramuan itu khasiatnya lebih bagus. Saya sudah alami kondisi tubuh mati rasa sudah 2 tahun lebih dokter. Ibu coba periksa ke dokter, cek apakah ada gangguan atau jangan-jangan ibu terkena stroke, gangguan tulang belakang, dan apakah ada penyakit kronis lainnya yang mengganggu. Karena jelas ini masalah saraf. Ibu Marcel, Ibu Yuni Chandra, Bang Karim. Sebetulnya kalau memang masalah tulang belakang bisa coba Bu dibantu dengan akupunktur di daerah terdekat. Tentu dengan gaya hidup yang harus dirubah. Semoga menjadi ibu lebih baik ya. Imam Boyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Bu, kalau ada benjolan di leher itu apa ya? Benjolan di leher, kodok atau tiroid, pembesaran kelenjar getah bening, gondongan, parotitis, dan kelenjar getah bening kan ada di sini banyak ya. Itu kira-kira kenapa? Bu, caranya agar imun anak kuat, tidak mudah pilek dan batuk karena anak tidak suka. Oh ya nggak bisa Bu. Ibu, orang tua itu tugasnya memang berat. Salah satunya adalah membuat anak suka sayuran dan buah. Oleh karena itu, ketika Anda memiliki anak masih bayi, kenalkan dengan makanan sayuran dan buah. Mungkin tidak dari seratnya dulu, di blender dulu mentah, diminum airnya. Nanti infeksi dok, enggak masalah. Bakteri tanah itu salah satu bakteri yang akan memperkaya bakteri pada usus besar kita. Itu ada risetnya. Yang penting cuci bersih, tidak terlalu berlebihan, dan ini akan meningkatkan imun kita, antibodi mereka. Jadi biasakan kenalkan makanan mentah, walaupun pertama kali disaring, tapi dengan bau mentah, bau langu, mereka terbiasa. Yang kedua, baru dibikinkan apapun masakan kalian. Telur ada sayurannya, bikin dadar ada sayurannya, masak nasi ada sayurannya, masak bubur ada sayurannya. Selalu sertakan sayuran dan buah, dan bikin sayuran dan buah makanan yang enak. Salah satunya bisa ditambahkan dengan madu imun atau Yakult juga boleh. Itu menjadi enak. Jadi kita sendiri harus belajar bagaimana membuat makanan yang menarik buat anak-anak gitu. Selamat malam dok, apa penyebabnya anak sering memar kulitnya dan hampir semua di bagian tubuhnya? Sekitar 2 tahun sering memar dan akhir-akhir ini sering timbul memarnya. Ibu harus segera periksa ke dokter hematologi. Ini jelas gangguan pembekuan darah. Tetapi gangguan pembekuan darah itu bisa keganasan, bisa autoimun. Yang terbanyak. Segera periksa ke dokter. Kalau memang autoimun lebih baik menurut saya, itu bisa kok, masih bisa diregenerasi. Nanti ikut gaya hidup sehat ibu, menggunakan 5 sekawan dan pola makan yang benar seperti yang ibu pelajari selama ini. Tetapi kalau keganasan ya tentu harus mendapatkan pengobatan lain selain kemoterapi atau obat-obat yang sudah dokter gariskan gitu ya. Tadi sudah ya Bu. Jadi anak supaya tidak mudah pilek, caranya gimana? Caranya 1, non-stop makanan instan apapun, kalian harus tegas. Kedua, stop makanan yang mengandung karbo tinggi. Yang ketiga, pertinggi proteinnya, pertinggi sayuran buahnya, stop gorengan, dan ajak setiap hari anak-anak untuk olahraga. Ajak setiap hari anak-anak untuk olahraga dan terpapar matahari. Jangan lupa minum vitamin D3 dan vitamin C, tapi C-nya pilih yang ester, jangan C asam askorbat, nanti lama-lama perutnya akan lemah. Dan zinc, kayak kena COVID dulu itu terkenal banget ya.
Halo dokter, saya kenal tugas daerah mana? Tugas daerah mana dokter? Saya ada di Ciputat, Tangerang Selatan, Ibu Bidan Dika, silakan mampir. Bu Bidan Dika dari mana? Ibu saya dulu juga bidan loh. Oke, Suyaniani. Assalamualaikum, Jombang bergabung. Jombang, terima kasih buat kehadirannya. Malam Bu Dokter, saya sering sakit perut sebelah kiri kanan, badan sering lemes, ngantuk, cemas. Kalau sudah gitu, ini kayaknya gejala asam lambung kronis. Silahkan Bu bergabung bersama grup 3 bulan bersama saya. Gunakan Ali Mas Kawan. Silahkan check out di profil, di Linktree, di toko Oren. Dan sekarang sedang ada live, Shopee Live. Itu akan dapat harga miring dan produk miring. Suyanya Ilah, terima kasih dokter. Gondongan pada anak obatnya apa? Gondongan pada anak itu biasa terjadi. Mereka terjadi memang anak-anak begitu ya. Obatnya apa? Ini kan virus penyebabnya ya. Kalau dulu kan suka di blau. Saya nggak tahu ya, saya belum baca jurnalnya. Blau itu manfaatnya apa? Saya belum baca. Tapi coba perbanyak makan kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu tulang, sama kacang hijau. Tingkatkan imunnya, insya Allah gondongannya juga akan baik. Di sini nggak ada, aku udah pesan ya di sini. Ada nggak? Oke. Assalamualaikum dokter, cucu saya takut sama nasi, gimana caranya supaya mau makan nasi? Nggak harus kok pakai nasi, yang penting karbohidrat loh Bu. Ibu, karbohidrat nggak melulu dengan nasi ya. Ibu bisa kenalkan kentang, bisa kenalkan dengan makanan talas, ubi-ubian, mie itu pun bikin sendiri jauh lebih sehat. Jadi teman-teman, kita tidak akan mengidentifikasi makanan ke satu hal, tapi lebih ke nutrisinya apa sih. Karbo itu kan banyak banget. Kenalkan aja dengan makanan karbo-karbo jenis lain, nggak harus nasi. Nggak masalah kok, menurut saya orang barat juga nggak kenal nasi. Nggak masalah, mereka malah tinggi-tinggi kan badannya, sehat gitu. Maaf Bu Dokter, untuk ramuan tadi sudah, Pak Irman Maulana sudah, Imam Boyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, baru gabung. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu Susi. Polip empedu, obat herbalnya apa dok? Polip empedu, kalau sudah terkena polip, ini berarti imun kita sudah sangat buruk. Kenapa? Sudah terjadi proliferasi sel tanpa terkendali. Untung masih polip, masih ringan ya. Ini kalau sudah ngomongin imunnya tidak terkendali, berarti sudah terjadi peradangan. Nah, obatnya apa? Tentu gaya hidup sehat. Coba makan paitan ya Pak, paitan, temulawak dan kunyit dirutinkan masing-masing segenggam dalam 1 hari, dan gaya hidup sehat harus dilupa. Polip begini tidak hanya di empedu loh guys. Bisa polip ada di lambung, ada di usus, ada di rektum, ada di hati, ada di ginjal, ada di rahim. Polip ada di hidung, di mana saja dia bisa numbuh. Kenapa itu terjadi? Karena regulasi kita, sebenarnya tubuh kita tuh ada regulasi. Ketika pertumbuhan sel tidak terkendali, maka akan dilakukan apoptosis oleh gen itu. Tetapi ketika gen kita tidak bekerja dengan benar, karena ada gangguan sekitarnya, lingkungannya, peradangan misalnya, maka proses apoptosis menjadi tidak ada. Akibatnya terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali, macam-macam, bisa polip, bisa tumor, bisa kista, bahkan yang kita takuti adalah kanker. Jadi apa yang kita perbaiki? Perbaiki imunnya, perbaiki tubuhnya, gaya hidup sehat, dan polip tadi hentikan dengan yang pahit-pahit tadi. Karena apa? Karena pahitan bisa memiliki antiproliferatif. Terima kasih dokter, informasinya sama-sama. Assalamualaikum Bu, hernia hiatal, apa obatnya? Kendalikan asam lambungnya supaya menebal kembali. Hernia hiatal terjadi karena penipisan lambung, kemudian terjadi gas yang berlebih, akhirnya berbenjol. Itu seperti ban benjol. Kan pernah nggak kalian lihat ban mobil yang benjol? Nah, jadi caranya gimana? Tebalkan mukosanya, tebalkan dinding lambungnya, kemudian kendalikan gasnya, kendalikan asam lambung, enzim, mikrobiota, hormon, dan maka pelantai pasti hernia hiatal akan kembali normal, mengempes kembali, dan lakukan akupunktur di daerah terdekat. Lagi-lagi asam lambung yang terbaik, asam lambung kronis yang terbaik, gunakanlah 5 sekawan. Dan silahkan bergabung bersama grup saya, grup 3 bulan. Ibu Yusina Saleh, terima kasih Bu Dokter, sama-sama. Polip empedu, inatnya apa dok? Obatnya kali ya, tadi udah saya sharekan.
Bu, saya punya asam ulu hati saya sering perih dan cekik-cekik terbalani apa. Herbal alamiah adalah temulawak dan kunyit. Sudah saya bikin cara-caranya, lihat di series VT saya, ada di highlight, ada di profil. Series VT asam lambung, silahkan klik gratis tidak bayar. Suyania, matur nembah nuwun Bu Dokter, sami-sami. Ibu Suyaniani dari mana? Gio Simanjuntak. Terima kasih Pak Andri, terima kasih udah bergabung. Jangan lupa like, follow, share, komen teman-teman ya, supaya banyak teman-teman kita yang bergabung malam ini, walaupun malam, tapi mudah-mudahan yang saya share kepada kalian bermanfaat. Pak Andri, terima kasih ya sudah bergabung. Ini teman-teman. Ibu Taufik, Haji Caka, Rosi Sanjaya, Suyaniani, Ibu Susi, user Naifa, Sain, Cute, Resia, Dika, Dica, Andri, terima kasih ya buat keadaan kalian. Oke, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum. Obat tentu, assalamualaikum, assalamualaikum tadi sudah ya. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum dokter. Untuk radang amandel tadi sudah ya. Oke, tampilkan. Ibu Fitri modifikasi obat herbal menghilangkan gas lambung apa dok? Temulawak kunyit, silahkan lihat series VT saya, ada di profil, ada di highlight. Klik series VT asam lambung gratis. Atau kalau mau praktis, pakai 5 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya. Kenapa saya selalu ngomong 5 sekawan? Itu keren banget loh teman-teman, 5 sekawan. Dulu saya bikin hanya teramas saja. Kemudian setelah itu observasi terhadap pasien kurang efektif. Terbentuklah 3 sekawan. Observasi lagi, terbentuklah 5 sekawan. Dan 5 sekawan yang saya maksud di sini sudah 1 bulan paket. Hasilnya luar biasa, jauh lebih cepat untuk membantu kesembuhan teman-teman. Dan untuk yang ringan, ternyata setelahnya bisa kalian maintenance hanya dengan teramah atau madu imun saja, atau kalian mau maintenance bisa dengan marut sendiri, temulawak dan kunyit. Keren kan? Kecuali yang parah ya, kalau parah silahkan gunakan produk kita, tapi kalau udah ringan nggak usah, nggak apa-apa. Pak Gadwi, terima kasih. MUA Kampung, terima kasih. Dok, jadwal makan yang bagus untuk mengidap asam lambung. Jadwal makan yang bagus adalah sedikit-sedikit tapi sering. Itu jadwal yang bagus. Jangan dipaksa tapi sedikit. Dok, karena saya nggak lapar. Memang orang asam lambung tuh nggak pernah lapar. Ada yang lapar, ada yang selalu lapar. Karena hormon ghrelin yang dihasilkan di lambung dan hormon leptin yang dihasilkan di otak tidak sinkron. Ya namanya orang sakit lambung kan. Makanya kadang-kadang kelaparan, kadang-kadang kenyangan, bahkan ada yang tidak pernah merasa lapar. Oleh karena itu kalian harus bikin jadwal makan sedikit-sedikit tapi terus menerus, karena biasanya kalau perut kosong juga menyebabkan asam lambungnya menjadi keluar. Misra, terima kasih untuk kehadirannya ya. Oke teman-teman, aku bacakan testimoni hari ini. Oke Bu, ditunggu ya foto-foto dietnya. Kita lihat ya guys. Alhamdulillah sehat. Maaf baru sempat balas. Sekarang sudah aktivitas bekerja, jarang buka HP soalnya. Ini lagi konsumsi yang 5 sekawan, jauh lebih sehat. Alhamdulillah tuh kan 5 sekawan harganya murah kok, satuannya jatuhnya lebih murah. Kalian mau pakai 3 sekawan, toh butuhnya juga 2 paket, 3 paket. Nggak bisa 1 bulan. Ini sudah 1 bulan, tapi hasilnya lebih cepat. Ini lagi konsumsi yang 5 sekawan, jauh lebih sehat. Puji syukur atas semua nikmat ini ya Allah. Dan tak lupa terima kasih untuk Dr. Erna atas semua ilmu-ilmunya. Sama-sama Bu. Pak Ahmad Fauzi, terima kasih. Ibu Luhur Pradana, Abu Haniahnia, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, follow, share, tetap ya. Thank you banget buat kalian yang sudah menemani saya malam-malam untuk ngomong ngalor gitu. Saya udah 2 tahun dok, sudah minum obat apa saja nggak sembuh-sembuh. Apa efek dari ruangan AC perut sering perih? Tidak Pak, saya juga setiap saat ber-AC 24 jam di ruangan kerja saya. Pagi saya matikan, saya buka. Tapi kalau pas kerja sampai malam nggak pernah berhenti pakai AC, apalagi sekarang suhu panas ya. Tapi saya nggak perih. Jadi bukan karena AC-nya, tetapi karena perut bapak yang bermasalah.
Tadi kan udah nanya kan, apa cara menghilangkan? Pakai 5 sekawan, ikut program 3 bulan bersama saya. Oke, Ibu tim inti terima kasih ya sudah bergabung. Teman-teman minta feedbacknya apakah yang saya jelaskan bisa diterima, karena kalau semakin malam suara saya semakin cepat. Kalau nggak cepat semakin lambat, tidak pernah pas. Ini saking cepet ya. Midoriya Simajuta, terima kasih sudah datang. Dok, maaf tadi udah ada jawaban batuk. Sudah Bu, nanti dengarkan ulang lagi. Dengarkan ulang, tadi sudah. Ibu jangan kemana-mana. Itu jawaban saya pertama tadi. Sorry, hari ini aku agak halitosis teman-teman, karena habis netesi propolis. Aku kalau habis netesi propolis mesti halitosis, jadi banyak banget keluar ludahnya. Sorry ya guys, terima kasih. Ikut program daftar berapa Bu Dokter? Bukan daftar berapa, tapi menggunakan ramuan racikan saya. Artinya Bapak menjadi pasien saya, dan saya akan memantau perkembangan Bapak di grup. Silahkan hubungi admin untuk lebih jelasnya, atau chat pesan atau inbox juga boleh, atau adminnya di mana, klik profil saya, klik linktree-nya http linktree, nah itu diklik nanti ketemu admin, atau langsung mau check out. Lah ini udah ditipu-tipu kok masih ketahuan. Atau kalian mau check out, kalian mau check out juga bisa tuh, check out di Shopee Live. Mumpung kalau pas begini akan dapat harga miring dan akan dapat ongkir miring. Itu Pak user ya. Oke, saya sudah minum obat apa saja efek? Dok, obat tradisional. Dok, maaf tadi sudah. Dok, tradisionalnya tadi sudah Bu. Batuk kan? Daun saga kencur. Daun saga segenggam sama kencur segenggam direbus dengan 1 liter air diminum. Tadi beda, saya itu kalau jawab itu selalu pakai intuisi, tapi yang saya jawab insya Allah bener. Agak berbeda dengan yang pertama kayaknya, tapi saya lupa jawab yang pertama apa. Oke ya. Pak Kurakron, terima kasih sudah bergabung. Ibu Midoriya Simanjuntak, terima kasih sudah bergabung. Selamat malam Dr. Ena, saya sudah endoskopi dan USG. Hasilnya ada polip dan bakteri, gimana pengobatannya? Pengobatannya ikut 5. Ibu silakan bergabung dengan grup saya 3 bulan menggunakan 5 sekawan, dan ini sebetulnya agak berat Bu kalau ada bakterinya. Apalagi kalau Ibu nanti melewati fase eradikasi bakteri. Minum obat Minum obat antibiotik 2 minggu. Ini kebanyakan yang mengikuti eradikasi itu maju kena mundur kena. Saya tidak akan melarang Ibu, tapi kalau ikut program saya lebih baik coba dulu dengan 5 sekawan. Karena apa? Rata-rata yang sudah melewati eradikasi bakteri H. pylori berlanjut ke radang usus. Jadi ada gangguan pada sebelah kanan. Usus bagian pylorus dulu yang terkena, setelah pylorus turun ke duodenum sampai ke ileum, dan itu biasanya mulai nyeri-nyeri sebelah kanan. Nah, di daerah tadi itu yang saya sebutkan, itu juga mudah banget timbulnya polip. Coba saya tanya polipnya di mana Bu? Biasanya yang saya sebutkan tadi banyak timbul polip. Daun saga apa itu? Daun saga adalah daun yang berwarna hijau, berbentuk kecil-kecil, berdahan, berbentuk pohon. Nah, susah kan Bu? Jadi kalau ngomong daun saga, ya nggak bisa toh Bu, saya terangkan daun saga apa itu. Ibu cari di Google. Pasti daun saga, daun yang berwarna hijau, kecil-kecil. Nah, apa bedanya dong dengan daun kelor? Nggak bisa kan? Jadi jangan daun saga itu apa, cari Bu di Google. Oke ya Bu ya. Kencur itu apa? Cari di Google. Tapi kalau Ibu nanya produk saya, baru saya tunjukkan ini loh yang namanya madu imun, karena ada barangnya. Gitu kan. Oke, Dok, jadwal makan saya ada 2 tahun ikut program mau nurunin berat badan Dok. Gimana caranya? Ibu gunakan kopi hijau. Paling bagus kopi hijau dan VCO. Nanti kita atur pola makannya. Yang pasti pola makan ini adalah pola makan rendah karbohidrat, tinggi protein, dan berbanyak sayuran dan buah. Insya Allah akan mudah turun. Tetapi jika Ibu nanti dalam pantauan ternyata tidak turun-turun, nanti akan saya berikan beberapa suplemen yang bisa membantu menurunkan berat badan. Karena apa? Suplemen itu sangat tergantung jenis metabolisme tubuh Ibu, sangat tergantung dengan umur, juga
sangat tergantung dengan proses yang sudah ibu lalui, gitu ceritanya. Oke ya, Ibu Mindoria Simanjuntak, silahkan bergabung kembali bersama kita. Kayaknya dulu udah pernah bergabung kan, tapi ibu kayaknya drop out drop out dari program 3 bulan bersama kita. Dan dulu belum ada polipnya, sekarang sudah ada polipnya kan. Dulu belum ada bakteri, sekarang ada bakterinya kan. Jadi gini teman-teman, ketika kalian dalam fase yang masih ringan, ini kembali saya tekankan, jangan sia-siakan waktu 3 bulan gold period tadi untuk betul-betul tuntas. Ketika kalian lalai, entah apapun alisannya, jamunya nggak enak lah, dietnya nggak nyaman lah atau apa, tapi sebetulnya kalian seperti membuang-buang waktu. Pelan tapi pasti, penyakit itu ketika kalian tidak menyetopnya dengan cara apapun, dia akan terus menjalar. Menjalar biasanya menjadi radang usus atau menjadi terinfeksi sekunder. Kenapa? Kalian terus-menerus menggunakan obat. Berkali-kali saya sampaikan, jangan sandarkan pada obat saja, tapi fakta kalian nyeri, tidak bisa lepas obat. Minum obat membaik, kalian merasa nyaman, dan gratis lagi ya obatnya, kecil, simple, nyaman, nggak perlu godok, nggak pahit, pleng, besok langsung enak, ya kan Kat? Tapi itu akan terus-menerus dilakukan, dan tahu-tahu apa yang terjadi ketika terjadi penekanan keluarnya asam lambung, maka tubuh kita bagian atas, saluran cerna atas sudah tidak memiliki satpam, akhirnya memberi kesempatan bakteri-bakteri untuk menginfeksi sekunder tadi, gitu ya. Bu Nila tadi sudah saya sebutkan, saya nggak akan menyebutkan lagi, diulang aja kembali apa yang tadi saya sudah menyebutkan beberapa hal ya. Saya kira udah jelas ya Bu Nila. Coba diulang kembali aja. Ada beberapa tadi apa kan? Oke. Jadi teman-teman, kembali lagi, kalian yang berita asam lambung ringan, jangan abaikan itu. Dulu saya nggak percaya asam lambung mematikan, tetapi fakta sekarang banyak banget yang meninggal karena apa? Keterlambatan penekanannya. Malnutrisi itu apa? Penyerapan nutrisi yang sudah kacau balau, kekurangan nutrisi, akibatnya apa? Anemia. Dan yang lebih menyengkelkan lagi, komplikasi ke organ lain. Dan yang pernah saya temui adalah, saya pernah temui beliau, mudah-mudahan beliau nggak ada di sini, mohon maaf ya saya cerita kisahnya. Saya pernah menengok beliau waktu opname di rumah sakit di Lampung, namanya apa ya, rumah sakit pemerintahnya, warnanya biru kan. Itu waktu beliau opname tuh bulan April atau Maret, dengan diagnosis hanya asam lambung. Saya datang bulan Desember di tahun yang sama. Tubuhnya sudah kurus kering, tinggal kulit tulang belulang, sudah nggak bisa makan, pakai NGT kalau nggak salah ya. Dan ketika saya tanya, Pak ini harus periksa, saya pikir kena AIDS, iya Abdul Muluk, mungkin kena AIDS atau kena, dokter enggak dok, ini sudah periksa. Ternyata saya cek betul di medical recordnya, semuanya negatif, betul-betul murni karena asam lambung. Padahal ketika datang hari Maret tidak seperti itu, tapi terus karena tidak ada regenerasi sel, hanya diberikan obat, akhirnya betul-betul organnya lumpuh. Itu kalau terlambat teman, ini saya bukan nakut-nakuti, saya hanya cerita prognosis ya, bisa baik bisa kok kalau nggak terlambat. Itu kalau dilihat bisa loh sel lambungnya itu menipis atau atrofi. Jadi sel lambung kita itu berbentuk ruga-ruga tuh kayak gini nih. Nah, gitu kan. Ketika terpapar sakit, terkena radang, bengkak, dibiarkan lagi, akhirnya lecet. Nggak bengkak lagi, tapi lecet. Dibiarkan nggak sembuh, lecetnya menurun lagi dan meluas. Apalagi ketika ada bakterinya, itu sangat mudah untuk meluas. Nah, ketika sudah meluas, itu dibiarkan lagi, tidak ada regenerasi sel maksudnya ya, hanya pakai obat-obat, akhirnya botak. Kalau sudah botak, itu nggak bisa mengeluarkan asam lambung lagi. Boleh nggak saya katakan gagal lambung. Hati bisa gagal, ginjal bisa gagal, jantung bisa gagal. Ternyata lambung pun bisa gagal ketika sudah ada fase botak dan tidak diregenerasi sel kembali. Akibatnya fungsi-fungsi untuk mengeluarkan asam lambung tidak ada,
mengeluarkan enzim tidak ada, mengeluarkan saluran cerna tidak ada, dan terjadilah gagal lambung. Itu yang makan pun nggak bisa, hanya bisa lewat infus. Saya pernah mengobati pasien ya, beliau tidak bisa makan karena ada kelumpuhan pada kerongkongan. Saya cuma bilang sama perawat saya, Pak Sugeng, nggak bisa ini, bagaimana saya mau menyembuhkan badannya kalau makan aja nggak bisa. Pak Sugeng bilang, dok di NGT saja dok. Kalau di NGT tujuan beliau datang ke klinik saya adalah untuk bisa menelan. Kalau dengan NGT nggak bisa menelan dong. Beri waktu saya 3 hari bagaimana memikirkannya. Saya pusing sendiri. Bagaimana mengasih teramah coba? Lewat infus nggak bisa kan teramah? Padahal ini 5 sekawan ini yang akan meregenerasi sel. Infus mau berapapun nggak bakalan meregenerasi sel. Bahkan sampai saya memberikan protein yang seharga 1 juta, mungkin teman-teman yang di rumah sakit sering lihat ya. Sampai itu supaya bisa makan karena 3 bulan sudah nggak makan. Begitu sulitnya saya berikan nutrisi saja dulu. Bagaimana sel itu akan tumbuh kalau nutrisinya nggak ada? Nggak bisa makan. Akhirnya saya akupunktur, mulai ada reaksi untuk nelen. Nah, dikit-dikit 1 tetes, 2 tetes mulai masuk. Jadi, kalau lambung kita sampai tidak berfungsi lagi, ya sudahlah, pelan tapi pasti. Seperti itu. Saya nggak nakut-nakutin loh teman-teman, jangan baper ya, mohon maaf banget. Mengapa itu juga selalu saya teriak-teriak di depan sini kan? Saya nggak maksa loh kalian tuh beli 5 sekawan, tapi kalau kronis, yes silahkan. Karena apa? Ya itu yang saya tahu. Teman-teman yang sudah bergabung ke 5 sekawan kita, program kita, udah kemana-mana, sudah menggunakan berbagai herbal. Maka yuk coba lagi 5 sekawan dan ikut program saya, tidak saya lepas. Saya pantau, saya pandu, supaya kalian betul-betul bisa sehat. Masalah sehat itu milik Allah, tapi setidaknya kita sama-sama berusaha di jalan yang sudah benar. Gitu loh guys. Jadi ceritanya begitu guys. Sedih ya, tapi ya begitulah. Jadi kalau saya ngomong tuh bukan terus dokter aku enggak. Oh kalian bisa sembuh kok dengan temulawak kunyit kalau yang masih akut ya. Akut itu baru saja terjadi, bukan yang kronis. Kronis itu udah lama. Bisa kok gunakan temulawak kunyit, telaten, marut-marut sendiri nggak apa-apa. Yang penting kalian telaten. Itu supaya tidak seperti yang saya ceritakan tadi dan kalian hanya menyandarkan pada obat kimia saja, pada medis saja, maka akan terjadi kegagalan regenerasi sel. Itulah yang mengapa menjadi kita rugi bandar. Rugi gitu kan. Oke. Yes. Hah? Ini ya? Oke. Tidak dong. Patah. Tadi udah rumah sakit Abdul Mutluk. Yes betul. Dok, cara konsumsi jahe gimana? Jahe itu ambil 1 sendok atau sampai 3 sendok, tambahkan dengan terama atau herbal lain boleh, tapi jangan diminum langsung ya, maksudnya diencerkan ke air putih atau ramuannya, air ramuan lain, dan itu diminum ya. Pak Excelsior kenapa menggunakan jahe lemon? Dok, 1 bulan kemarin saya sakit gigi setiap hari di sebelah kiri, dan Pak Excelsior jangan lupa temui admin dan nanti ikut grup saya supaya terpantau dan tahu cara pola makan yang lebih tepat. Gitu ya Pak. Dok, 1 bulan kemarin saya sakit gigi setiap hari di sebelah kiri dan 2 minggu ini sakit gigi nggak kambuh. Alhamdulillah, sakit gigi nggak kambuh berarti bagus kan? Bagus. Bu Endangka, terima kasih buat kehadirannya. Bu Laila.